permainan dari tim Aura Fire versus Rebellion Zen, yang dimana dari tim Rebellion Zen mereka sudah menutup ke arah satu buah 1-1 dan coy, mereka tidak mau di dive in dari Rebellion nampaknya. Tapi, dari Aura. Aura tidak mau adanya 1-1 untuk Hais, tidak mau adanya Joy. Sedangkan di sisi seberang Kadita untuk Godiva selalu akan ditutup, tidak akan dilepas Samsung. Itu udah bisa dibilang member permanen kalau ketemu sama Aura Fire. Dan yang dibicarakan oleh Profesor KB dengan adanya Faramisentris ya, Momo-chan ya. Faramisentris ini dengan gameplaynya yang sekarang mungkin ada di mid laner. Ya. Walaupun dia bukan menjadi salah satu hero yang high ground yang cukup kuat. Tapi itu membuktikan permainan dari tim dari Aura Fire itu bisa menabrak mainnya gameplaynya untuk tim fight 5. Dan untuk mengurangi power di situ. Mereka strong banget untuk 5-man team fight. Betul banget. Dia tutup dengan adanya Faramis. Cuma ingat, Estes masih terbuka sangat bebas. Kalau ngomongnya dari team fight, kalau ngomongnya dari gameplay team fight. Yes, benar. Tapi jangan lupa, masih ada Fredrin juga yang terbuka dengan lebar saat ini, yang bahkan bisa dibilang masih menjadi prioritas untuk diamankan dengan efek taunnya, dari efek CC dan glue. Yang meskipun kemarin kita sudah mendapatkan sedikit nerf ya atas glue sendiri. Untuk damage-nya agak sedikit diturunkan, HP Regennya juga tetap diturunkan. Dan ini cukup berbahaya. Melihat dari tim Aura Fire mereka dikasih dengan 2 hero nyamannya mereka. Dengan 2 hero nyaman, kita tahu Vesaga dengan Valentinanya. Kita tahu Hai dengan hero Smithing atau Fighter to Tank di jungler dia sangat kuat. Ini mungkin menjadi salah satu hero yang sudah di nerf, yaitu Kari. Tapi aku beberapa belakangan ini melihat Kari juga masih bisa capable, masih catch up. Walaupun tidak semaksimal kemarin, tidak se-overpower kemarin. Cuma aku ada sedikit pembahasan nih Momo-chan. Ya. Kari ini kan aku biasa mengcounter dia dengan Sky Guardian Helmet. Tapi beberapa belakangan ini, dengan ada Kari yang dia miliki, aku juga bisa mengcounter Kari itu dengan Antiquiras. Antiquiras, cukup impact. Dan itu juga bisa kita lihat di mana permainan metode late game untuk bisa menumbangkan seorang Fredin ini sangat kuat. Kalau bisa dibilang memang Kari sekarang untuk early-nya agak susah ya, Ji? Agak susah, nggak mungkin, mungkin tidak terlalu owning. Ya. Dan sedangkan kalau misalnya kita lihat dari Rebellion, mereka lebih fokus untuk mendapatkan Beatrix yang tidak tersentuh dengan adanya nerf. Dan ini bahkan bisa dibilang respect juga terhadap seorang Kabuki yang mungkin lebih nyaman dengan Beatrix-nya. Sehingga daripada jatuh ke tangan seorang Kabuki langsung diamankan juga di tangan Rebellion. Dan lihat para player kita menggunakan Samsung S23 5G. Yang tentunya aku belum miliki, kamu udah punya? Oh tentu saja tidak. Oke, kirim alamat. Boleh. Ada kerap. Tapi ternyata ada Cloud yang diamankan untuk seorang Kabuki. Hero-nya Hais, 1. Dan yang kedua adalah hero yang bisa jump in ke backline dari tim Rebellion. Dari format yang sudah aku lihat, para permainan dari tim Aura Fire ini akan menggunakan format team fight. Front to back. Front to back Mereka akan bermain dengan front to back. Apalagi dengan Glue di posisi Rebellion. Ya, Glue yang bisa ke arah backline, mereka mencari siapa? Valentina. Valentina, dan dia kemungkinan besar akan tertutup posisinya untuk seorang Cloud. Ini front to back, apakah dari Godiva akan bermain dengan roamer support yang sangat capable untuk dengan adanya Estes. Team fight Estes, Valentina, Fredrin, wow cukup kuat. Dan ini menjadi sebuah keputusan yang cukup tepat untuk dari tim Rebellion untuk bisa menutup Estes itu sendiri. Tapi kali ini lebih mengamankan ke arah Ruby yang dimana ini mungkin lebih berhati-hati juga dari tim Aura Fire. Karena mereka tidak mau sampai dari damage dealernya ini ketangkap dengan sangat amat mudah dengan Among Bandit-nya. Dan bahkan ada ultimate yang mungkin bisa di-cancel dengan Ronan Wolf King. Karena Ruby ini salah satu, aku mungkin bisa bilang initiator meng-cancel juga ya. Ya ini initiator cancel, dan dia juga counternya seorang Fredrin. Betul. Sulit banget untuk seorang Fredrin bergerak bersampingan dengan seorang Ruby. Itu dan satu lagi, ini hero powernya Wijanarko. Ini hero power Wijanarko juga. Wijanarko cukup menyeramkan ketika Ruby di tangan dia. Sangat bermain dengan agresif dengan I'm Offended. Tetapi melihat adanya chance Fredrin bisa di sisi samping. Ini menutup sebuah link dari Rebellion Zen. Apakah itu menjadikan sebuah keputusan yang tepat, Momo-chan? Karena aku sendiri pribadi melihat komposisi dari Aura Fire. Mereka sudah sangat luwes dengan 3 line up pertama mereka. Dia nggak butuh assassin lagi. Yang dia butuhkan adalah sekarang
roamer support dan dia membutuhkan fighter yang punya damage. Bisa dibilang Kalau damage menurut aku, dealer tambahan. Damage dealer tapi di posisi fighter, bukan di jungler lagi. Kalau begitu berarti kita bisa memungkinkan adanya Yuzong yang bisa di-pick juga sebenarnya untuk seorang Fluffy atau Pakito bahkan. Fluffy, Pakito atau Yuzong. Sebenarnya aku kemarin udah coba beberapa waktu menggunakan seorang Yuzong. Ya untuk melawan Glue juga bisa, tapi sekarang lebih efektif dia pakai Pakito. Pakito. Glue-nya udah masuk, itu bakal bisa sangat memudahkan dia untuk mundur ke arah backline-nya. Dan ya bisa dibilang ya Pakito juga sekarang semenjak kemarin di buff, ini menambahkan skill tambahan dia juga untuk heavy left punch-nya dan bahkan dari damage jab-nya ini juga next. Jadi bisa dibilang memiliki damage yang tinggi, meskipun dia baru level 4, at least dia udah memiliki beberapa item yang dibutuhkan, dia udah bisa untuk memberikan damage ke arah pemain-pemain dari Rebellion. Tapi Chow di sini yang bisa fleksibel juga, kemungkinan Chow ini bisa dipegang oleh Godiva sih. Godiva sih. Ini Godiva banget sih gak sih? cowoknya. Kalau aku bilang Godiva ini mereka bermain pick over juga, mereka agresifnya tidak akan dikendorkan dari awal. Yang harusnya Rebellion Zion tahu ini mereka tidak bisa menggunakan hero assassin. Cuma kita nggak tahu apakah Vincent lebih pede ke arah mana. Di jungler sebelumnya, Fearless, dia bermain dengan adanya fighter. Tapi ternyata masih menuju ke arah fighter. Para pemain dari tim Rebellion Zion, halo kakak-kakak, selamat datang di MPL Arena. Aduh, ini dia. Salah fokus. Lapu-lapu di sisi samping, one last pick. Untuk seorang Fluffy kah? Fluffy harusnya. Karena ya posisi dari itu dia, Pakito. Like I said before. Iya. Aku udah menebak ini dari jauh. Apalagi dengan posisi seperti ini. Dan kalau melihat dari komposisi yang dimiliki para pemain dari tim Rebellion dan juga Aura, entah mengapa. Aku tuh lebih condong ke arah Aura. Dan kita bakal lihat dari audience prediction menuju ke arah Aura dengan 86%. Berbanding dengan 14% untuk Rebels yang ada di rumah. Jangan mau kalah. Kalian bisa melakukan voting tambahan langsung di Instagram kita MPL Indonesia. Dan juga untuk para Aura fam, lihat betapa solidnya mereka dengan adanya persentase 86% win rate dari audience prediction. But it's just a prediction, Momo-chan. Betul. Apakah kita lihat prediksinya akan benar atau tidak? Tapi ini dia. Match yang pertama pembukaan MPL Indonesia Season 11 di arena yang baru. MPL Arena, boleh minta tepuk tangannya. Ini dia. Sebentar lagi kita akan menuju ke arah lane of dawn untuk menaiki tangga terlebih dahulu, Momo-chan. Nah. Baru terbang ke atas ya? Iya dong, keren ya, kayak temple gitu ya. Buset, animasinya. Keren banget ya asetnya sekarang ya, wow. Tapi ya ini game pertama yang justru cukup nyaman sebenarnya juga untuk dari Rebellion dan juga Aura. Jadi bisa dibilang semua kembali lagi. Apakah prediksi akan dipatahkan? Atau Aura tentunya dengan Oke, tapi kita langsung menuju ke arah Lane of Dawn dan bahkan lihat Wijanarko dengan clue-nya. Akankah terjadi first blood? Dan Godiva mencoba untuk menggocek. Dipaksa oleh Flicker ke arah belakang dan first blood di tangan dari tim Rebellion Zion. Wow! First blood by Samsung Galaxy S23 5G. Bahkan di sini berhasil di tangan dari Rebellion dengan posisi under 1 minute. Meskipun di nerf, tapi tetap Glue sangat amat menyebalkan dengan adanya efek slow dari slam kali ini. Sementara Swallow masih dengan Lunox-nya Chaos Assault yang begitu menyebalkan. Sementara Haze dalam memberikan sedikit pressure ke arah seorang Kabuki yang kita tahu Kabuki masih butuh item. Untuk seorang Cloud di sini harus bermain lebih bersabar dari seorang Kabuki sembari mencari pasif stack-nya terlebih dahulu. Masalahnya, problemnya ini mungkin dari para pemain tim Aura Fire, mereka tidak memiliki early power yang cukup kuat. Dan seorang Cloud, apalagi kita tahu dia cukup sulit untuk bisa menangkan lane ini dengan seorang Beatrix. Tapi di sisi sebaliknya, Swallow bakal coba dipaksa oleh seorang Fluffy untuk dipukul mundur ke arah belakang. Permainan dari tim Aura Fire bahkan melihat satu ball potensi yang bisa mempick off posisi dari Fluffy. Mau tidak mau dia harus mundur, mau tidak mau dia harus menggunakan flickernya. Dan ini akan menjadi pertukaran di mana Swallow akan ditumpahkan kembali. Pertukaran 1 untuk 1, tapi Turtle mampukah diselamatkan oleh seorang Hai yang berada di garis depan. Akankah merelakan dirinya, tapi lapu-lapu, Brave Fighter, Fans Everybody, dan Hai
gagal untuk mendapatkan satu buah retribution. Rebel Legion berhasil mendapatkan high turtle cuan for life. Iya, meskipun ada sedikit penculikan tadi ke arah seorang Swelo, namun kali ini ada Way of Dragon lagi, Ji. Oke, Way of Dragon tadi dikeluarkan. Berhasil mendapatkan pay by play yang sangat baik dari tim Aura Fire. Oke, kalau kita lihat, bermain dengan front to back Momochan. Ya. Tapi Aura Fire ini lebih bermain dengan bartering ya. Iya, ini bisa dibilang nge-poke juga sih dari Rebellion Zion. Dengan mencoba untuk memberikan poke damage juga ke arah Ya? seorang dicolek ya. Oh, salah ya? Dicolek sama Swelo tuh. Sama Wijanarko, dipuk ya kan. Dipaksa pulang dari pemain-pemain Aura Fire. Sementara untuk sisi gold lane memang Kabuki harus memberikan sedikit apa ya pressure yang bisa dibilang nggak terlalu overcommit juga dari seorang Kabuki. Butuh waktu sih. Butuh Tapi waktu. kalau misalnya di early game, memang Rebel Zion memiliki damage yang cukup berat. Bahkan Fluffy tertiktok kembali dari top lane. Darkan ini dikeluarkan oleh Swallow tidak bisa menahan damage begitu lama. Owning udah mencapai 1.200 gold. Dan bahkan dari seorang Hai pun akan coba untuk memberikan sedikit distraction di atas top lane. Dengan satu bar retribution, Vincent setidaknya gagal untuk mendapatkan maksimal dari jungle yang dimiliki dari seorang Hai. Tidak terlalu jauh dari segi EXP, tapi dari segi gold cukup menjanjikan dengan 1000 gold difference. Ya, di 3 menit awal ya tentunya dengan adanya beberapa point kill dan turtle yang sudah diamankan oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion kali ini. Sementara Swallow bisa terlihat dari rotasi yang dibawakan juga. Dia menunggu di posisi midnya di clear terlebih dahulu dan Wijanarko bakal coba untuk membantu dari segi open map terlebih dahulu. Namun ternyata tahunnya connect dan Hai mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Bakal coba di follow up dengan sangat baik di cover oleh seorang Vincent. Namun Godiva langsung memukul mundur pemain-pemain dari Aura Fire juga. Tidak mau terlalu overcommit. Dan lebih bermain sangat amat sabar dari Aura Fire. Alright, di mana Vincent kali ini bakal coba untuk mendapatkan kontes kembali dengan posisi yang dia miliki. Perbandingan 1000 gold dan salsa camp telah terlihat adanya sedikit pergerakan para pemain dari tim Aura Fire. Melihat tidak adanya tim fight tanpa Kabuki dan mundur ke arah belakang. Nampaknya ini bukan jadi tim fight yang cukup diuntungkan oleh tim Aura Fire. Bahkan dibalikan kembali kanan dengan Brave Fighters. Lihat, Vincent mencoba untuk memaksa. Dan Retribution diamankan Vincent. Hai terlalu cepat. Mundur ke arah belakang. Dan ada Beliza membuat seorang Godiva ditumbangkan kembali. Car still survive. Tebakan Facehugger akan menjadi 2 tumbal yang dipegang oleh para pemain dari tim Rebel Legion. 2.700 gold. Wijanarko di garis depan. Mencoba menumbangkan Hai. Dan bahkan Vincent still survive in the mid lane. Tapi ternyata Hai-nya dipeluk dan di-follow up dengan sangat amat baik oleh seorang Swallow. Oh, bermain dengan cukup nyaman Momochan. Dan bisa dibilang Vincent pun tidak terlalu overcommit ketika dia tahu base damage dari turret ini benar-benar perih banget. Follow up yang sangat amat dari Rebellion Zion. Meskipun Vincent udah mengamankan setidaknya 2 assist kali ini, 1 kill. Cukup setidaknya untuk Rebellion Zion memukul mundur pemain-pemain dari Aura Fire, apalagi yang dituju adalah seorang Hai. Kasih paham. Dan bahkan kita lihat di arah bottom lane. Langsung ada Blessing the Whip. Sementara Darkan itu bahkan Godiva. Where are you going? Akan ditukar dengan seorang Wijanarko dan finally para pemain dari tim Aura Fire. Kali ini mereka berhasil bisa menemukan Wijanarko yang cukup merepotkan. Swallow tercatat double kill. Tapi lihat para pemain dari tim Rebellion tidak akan melepaskan begitu saja. Double kill, dibalas double kill. The best revenge is not success, but revenge is the best revenge. Wow, bisa dibilang ini Vincent dengan rotasi yang begitu agresif. Dia menuju dari area mid langsung ke area bawah. Dia tahu dia bisa masuk untuk memberikan backup ke arah pemain-pemain dari Rebellion Zion. Kabuki yang udah ngelepas 1 buah Blazing Duet dipaksa untuk dilepaskan sih sebenarnya Blazing Duetnya. Sehingga bisa dibilang ya ini memang yang harus dilakukan sama Aura Fire. Apa enggak mereka bakal rugi banget. Setidaknya mereka bisa numbangin 1. Tapi tentunya dengan backup dari Vincent, ini bagus banget dari Rebellion Zion. Setidaknya selalu ada trade yang terjadi dari Rebellion Zion meskipun mereka menumbangkan 1 pemain. Tapi kali ini dari Aura Fire, mereka benar-benar harus memanfaatkan the way of dragon yang baik dari Godiva dan di follow up dengan sangat amat cepat. Oke, Momochan, kalau menurut Momochan, dengan setup kayak gini apa yang harus dilakukan oleh tim Aura untuk memenangkan turtle yang ketiga? Karena kalau tidak ini perfect untuk Rebellion. Mereka harus bersabar sih, karena bisa dibilang lihat Swallow selalu kasih dapetin 1 pemain terlebih dahulu sebelum turtle di kontes. Oke, tapi ternyata kesabaran yang harusnya didapatkan tim Aura. Mereka tidak bisa dapatkan karena kali ini Godivanya udah ditumbangin Momochan. Ada cards garis depan, Revicer akan coba dibuka. Para pemain dari tim Rebel Zion mereka akan coba melakukan sedikit setup. Dan tampaknya kali ini perfect turtle di match yang pertama dan game pertama pembukaan untuk tim Rebel Zion. Lihat deh, gimana caranya Rebellion Zion mereka manage dulu lane-nya. Sementara di area bawah, wow, my God! Solo pick up from Hai, Kabuki
berhasil ditumbangkan. Damage terlalu besar dimiliki dari seorang Hiles dengan dominasi gold 4.500. Rebellion Zion 11 berbanding 4. Ini perbandingan yang cukup besar ya di menit ke-7 kali ini. Bisa dibilang mungkin perbedaannya udah satu item juga diungguli oleh Rebellion Zion. Kembali nanti kita akan melihat item build terlebih dahulu. Namun ya lagi-lagi Rebellion Zion mereka selalu bisa untuk memanage line-nya sebelum dapetin objektif lainnya, Ji. Alright, tampaknya teamfight akan coba dikeluarkan. Fluffy mundur ke belakang. Para pemain dari tim Rebellion Zion mereka tidak mau memaksakan teamfight di dalam turret tim Aura Fire. Dengan 4.700 gold sebenarnya itu bisa ditumbangkan 1 hingga 2 player. Cuma problemnya ketika shutdown terjadi itu akan membuat Aura Fire bisa lebih balik dengan gold yang bisa dibilang tidak terlalu jauh. Dan bisa dibilang Rebellion Zion mereka nggak terlalu overcommit di mana kayak mereka tahu nih mereka nggak bisa dapetin satu, mereka nggak terlalu maksa. Kars mengejutkan sekali. Apa yang dilakukan? Membuka Brave Fighters begitu saja, tapi Hai terperangkap dengan suara Wijanarko dan bahkan Haika bisa bertahan lebih lama lagi. Mega Kill berhasil didapatkan membuat tim Aura Fire mereka sedikit lumpuh. Cuma Momochan, kita lihat di arah top lane-nya. Nah ini cuma bisa dilakukan sama Aura Fire. Di posisi yang 5.000k gold udah terlalu jauh. Mereka mau tidak mau metode split push akan dilakukan sama seorang Kabuki. Setuju. Karena Kabuki masih butuh item. Betul. Dengan posisinya dia udah tumbang 2 kali. Under. Timnya under. Bisa dibilang dia masih butuh item setidaknya untuk objektifnya juga under. Menambahkan damage dia. Bahkan kita lihat seperti akan jadi teamfight kembali. Flicker bahkan dikeluarkan oleh seorang Wijanarko masih belum efektif. Kok di ke arah belakang. Mundur ke arah belakang dari seorang Kabuki masih mencoba untuk melakukan sedikit clear minion dari bottom lane dan lihat again. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat di FPL Indonesia season yang ke-11. Lord Game by Samsung Galaxy S23 5G. Ya, dan rotasi dari Rebellion tuh di 5 menit awal adalah mereka pakai 2 dan 3 formasinya. Mid-nya selalu barengan. Sementara kali ini ketika mereka udah dapetin turtle 3, 4-1 formasi dibawakan oleh pemain-pemain dari Rebellion Zion. Mungkin membiarkan Hay sendirian. Terkadang Kars juga dia bakal clear dulu baru dia join team fight dengan pemain-pemain Rebellion Zion. Dan itu terbukti efektif. Sampai ngebawa 6.100k gold perbedaan di 9 menit kita. Gila, kelas banget color caster gua. Dan bahkan kita lihat di sini para pemain dari tim Rebellion Zion mereka owning 6.500 di bawah menit yang 9. Momochan, tim Aura, mereka masih punya chance. Pertama, mereka masih punya chance dengan ada pasif turret yang mereka miliki. Yang kedua, mereka masih bisa membalikan keadaan dan mereka harus mendapatkan shutdown atau seorang Vincent. Kenapa? Karena shutdown dari Vincent ini akan cukup mahal dan bisa membalikan kembali keadaannya. Lihat, para coach di holding room mereka sedang mencoba mencari kesalahan apa yang dilakukan oleh Aura di early game. Karena secara tidak langsung kita tahu Aura adalah salah satu tim yang suka meliding dari early loh Momochan. Betul, tapi sampai di sekarang ini mereka nggak bisa dapetin momen itu. Dan bahkan lihat lagi-lagi pemain-pemain dari Rebellion Zion, mereka nggak terlalu overcommit, Ji. Dia mengejutkan saja, mencoba untuk menakut-nakutin dengan adanya seorang Kars. Jadi Kars ini secara tidak langsung, dia bisa dijadikan tumbal untuk para pemain dari tim Rebellion Zion. Melihat Wijanarko juga punya power dan jangan sampai Wijanarko ini bisa mempick off Kabuki. Secara tidak langsung bisa saja didapatkan tapi tim fighter bottom lane mencoba mereka owning, mereka coba menangkan tapi para pemain dari tim Aura Fire bahkan coba dipaksa kembali bergerak Swallow Dede di arah bottom lane membuat memporak-porandakan Kabuki terperangkap dan bahkan 2 player hilang. 3 dan ini bencana kemenangan pertama Rebellion Zion. Dengan adanya Kabuki di line up dari Aura Fire ternyata masih belum bisa memenangkan 1 game dari Rebellion Zion. Momochan bukan memenangkan 1 game, one-sided game Israel. Ini bisa dibilang dari awal, Ji. Top 3 FPL Indonesia season yang ke-10 berhasil dikalahkan di game yang pertama. Benar-benar The Giant Slayer. The Giant Slayer, tapi ingat satu hal. Ini best of 3 series. Best of 3 series tentunya. Masih ada kesempatan second chance dari Aura Fire untuk mengevaluasi lebih cepat. Kira-kira apa yang harusnya dilakukan oleh Aura melihat Rebellion Zion. Mereka tuh bermain benar-benar agresif.